dalam konversi di dalam konversi ini nanti kita akan melakukan sosialisasi kepada teman-teman semuanya bahwa prestasi yang diperoleh oleh teman-teman mahasiswa ini nantinya dapat dikonversikan. Nah, konversinya itu kurang lebih dalam bentuk mata kuliah dan juga nilai yang ada di dalam mata kuliah. Nah, mengenai teknisnya seperti apa nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak Hari Supandi ya. Karena nanti ada ada perbedaan gitu mengenai prestasinya itu mungkin di tingkat apa, kemudian konversinya nanti menjadi mata kuliah yang baik. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kita kita persilakan kepada Bapak Hari untuk menjelaskan mengenai konversi prestasi mahasiswa ini. Monggo Pak Hari. Baik, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Oke, di sini untuk tema yaitu sosialisasi konversi prestasi mahasiswa untuk semester Kasal, khususnya Fakultas Ilmu Komputer tahun akademik 2023 dan 2024. Jadi di sini langsung saja. Ya, yang pertama kita buka dulu ya untuk latar belakangnya ya. Apa ya melatar belakangi untuk apa namanya konversi terkait prestasi mahasiswa ini. Yang pertama yaitu didasari oleh kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, ini di sini untuk memotivasi mahasiswa ya, atau mendorong mahasiswa menguasai berbagai ilmu yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang Kemendikbud ya, yaitu tentang indikator kinerja utama, yaitu ada 8 indikator yang menjadi landasan transformasi pendidikan di Indonesia. Di sini nantinya ada beberapa IKU atau indikator kinerja utama ini, khususnya IKU 1. IKU 1 yaitu lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Ya, IKU 2 tentang mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. IKU 3 dosen berkegiatan di luar kampus. IKU 5 hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat, yaitu biasanya melalui PKN. Oleh karena itu perguruan tinggi dan fakultas disarankan memberikan rekognisi ya kepada mahasiswa terkait prestasi-prestasi penghargaan pada lomba, kompetisi, yaitu nantinya berupa konversi ke dalam mata kuliah. Jadi bagi teman-teman mahasiswa ini nantinya yang mendapatkan penghargaan lomba, baik nantinya di tingkat provinsi, nasional maupun internasional, nanti ada suatu konversi atau pengakuan ya terhadap suatu mata kuliah tertentu yang apa namanya sesuai dengan lomba tersebut ya. Di sini akan dikuatkan di dalam pengakuan di dalam SKPI. Nanti teman-teman mahasiswa juga memasukkan apa sertifikat atau piagam penghargaan tersebut ya ke dalam surat keterangan pendamping ijazah yang beberapa mahasiswa sudah upload ya. Ya, yang kedua yaitu tentang tabel konversi prestasi menjadi nilai. Nah, di sini teman-teman mahasiswa silakan dilihat tabelnya ya. Yang pertama yaitu tahapan mendaftar. Ya, ruang lingkup atau skup di sini yang pertama yaitu untuk
tingkat provinsi. Jadi mahasiswa yang sudah mendaftar itu akan dikonversi ke dalam mata kuliah yang sesuai dengan lomba tersebut. Ya, sebagai contoh kemarin ada di MTQ ya, lomba apa namanya, desain untuk apa menang ya, lomba desain ya contoh ya. Nah di situ maka desain aplikasi, maka di situ akan masuk konversi salah satunya mungkin mata kuliah yang berkaitan dengan UI UX. Nah jadi di situ ada konversi yang sesuai dengan antara mata kuliah dengan eh, mata lombanya. Selanjutnya untuk tingkat nasional untuk mendaftar itu dikonversi menjadi nilai BC dan internasional juga BC. Dan di sini untuk SKS-nya 1 sampai 3 ya. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua lolos tahap awal. Di sini BC untuk provinsi, nasional B, internasional AB. Ya, ini perlu diperhatikan juga untuk tingkat apa namanya provinsi, nasional maupun internasional. Selanjutnya untuk yang lolos didanai baik PKM maupun PPK, untuk yang nasional B minimal itu nilai minimal. ya. Di sini apa namanya nantinya saya lanjutkan dulu. Untuk finalis ini B, untuk provinsi, nasional AB dan internasional A, dan untuk yang pemenang provinsi, nasional dan internasional A. Di sini untuk secara teknis nantinya pada saat teman-teman mahasiswa ini pada saat konversi ini juga dibandingkan dengan nilai yang pada saat perkuliahan. Di situ akan diambil nilai tertinggi. Contoh di perkuliahan katakanlah menang tingkat nasional, maka mendapatkan nilai A, tetapi pada saat perkuliahan katakanlah nilai B, maka yang diambil yang tertinggi, yaitu yang nilai A-nya. Ya, jadi ada seperti itu untuk secara teknisnya nanti seperti itu. Dan bagaimana jika apa namanya untuk ini ya apa periodenya? Ya, di sini periode yang kita ambil. Nah, di sini periode yang diambil yaitu 16 Juni 2023 sampai dengan 25 November 2023. Yaitu eh, apa periode yang memang bisa diajukan sebagai rekognisi untuk lomba yang apa namanya? Lomba yang diikuti ya. Contoh kalau ada lomba itu ada berarti periodenya 16 Juni sampai 25 November. Tetapi untuk konversinya itu bisa digunakan untuk katakanlah di semester 4. Contoh tadi yang saya sebutkan UI UX itu katakanlah ada di semester 4, maka tetap bisa direkognisi, bisa dikonversi. Walaupun ada semester 4, tetapi lombanya ada pada periode 16 Juni sampai dengan 25 November. Ketentuan level ya kompetisi ini untuk provinsi ya peserta mencakup 1 sampai 3 provinsi. Jadi untuk provinsi ini 1 sampai 3 provinsi. Untuk nasional juga 1 sampai 3 provinsi. Nah ini ada revisi mungkin untuk yang provinsi Pak Robi mungkin nanti bisa menjelaskan provinsi ada berapa kota kabupaten ya mungkin ya. Internasional yaitu peserta lebih dari 3 negara. Apa level kompetisi? Kompetisi yang akan direkognisi 16 Juni sampai 25 November. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Oke,
Oke, nanti ada sesi tanya jawabnya ya. Di sini untuk yang provinsi ini nanti mungkin ada tambahan ya dari Pak Robi ataupun Pak Dwi ini terkait 1 sampai 3 provinsi ya. Ini mungkin kota, harusnya kota atau kabupaten ada berapa. Selanjutnya saya lanjutkan dulu untuk penentuan mata kuliah dan kondisi penghargaannya. Penentuan mata kuliah akan didasarkan pada topik kompetisi yang diikuti. Ini tadi sudah kami sebutkan bahwa mata kuliah yang diakui nanti tentunya didasarkan oleh eh, topik atau kompetensi yang diikutinya. Ya, jadi tadi contohnya yang desain itu yaitu mata kuliahnya UI UX. Mungkin nanti akan di apa namanya? Mata lomba saat ini yang kami apa namanya yang kami akui yaitu mata lomba yang berkaitan dengan akademik. Jadi untuk yang non akademik untuk sementara ini belum karena mata lombanya karena ini konversi terhadap mata kuliah masih masuk ke dalam mata lomba yang akademik. Kondisi pemberian penghargaan nilai jika terdapat mata kuliah yang sesuai ditempuh pada semester lomba, maka penghargaan dapat digunakan pada penilaian mata kuliah pada semester tersebut. Ya, jadi pada saat di semester ini ada mata kuliah yang ditempuh, jadi langsung semester ini juga akan dikonversikan. Di situ juga dilihat diambil dari nilai tertinggi dari mata kuliah tersebut, seperti yang saya sampaikan di sebelumnya. Terus jika tidak terdapat mata kuliah pada semester ini yang sesuai, maka dapat digunakan pada semester setelahnya. Nah, contoh di semester dasar ini tidak ada mata kuliah, adanya di semester genap. Di semester depan katakanlah, maka masih bisa diakui dengan catatan lomba yang kita akui yaitu lomba sesuai dengan periode 16 Juni sampai dengan 25 November. Yang ketiga yaitu jika mata kuliah yang sesuai telah ditempuh, maka jika mahasiswa ingin memperbaiki nilainya, ya mahasiswa diharuskan untuk memprogram ulang mata kuliah tersebut pada semester setelahnya. Jadi contoh ada mata kuliah yang sudah ditempuh dan nilainya katakanlah di semester genap di semester kemarin ya, ternyata rekognisinya ternyata mata lomba tersebut untuk konversinya di mata kuliah sebelumnya, maka itu bisa dilakukan dengan catatan mahasiswa tersebut harus melakukan KRS mata kuliah yang akan dikonversi. Contoh, ada mungkin yang berkaitan dengan pemrograman ya. Katakanlah algoritma pemrograman ada di semester 1 ya atau semester 2 katakanlah. Tetapi mata lomba tersebut ya itu dikonversi terhadap algoritma. Maka di semester berikutnya harus mengambil mata kuliah algoritma, tetapi nantinya akan dikonversikan dari lomba tersebut ya, lomba yang saat ini diakui ya, jadi seperti itu. Ya pada prinsipnya bisa dikonversikan di mata kuliah apapun, tetapi syaratnya adalah harus mengambil KRS mata kuliah tersebut agar bisa dikonversikan nilainya. Selanjutnya terkait mekanisme, ya nantinya mahasiswa mengisi form sudah saya kirimkan di chatroom. Silakan nanti untuk linknya bisa dilihat form untuk menginputkan ya. Selanjutnya mahasiswa mengunggah beberapa berkas seperti bukti submit, poster lomba, link sosial media, pengumuman capaian tahapan akhir, surat tugas dosen. Nah ini opsional aja ya, karena
bisa jadi apa namanya lomba sudah diikuti dulu gitu ya. Terus sertifikat pemenang ini pun ya opsional, tidak harus. Ya, jadi mungkin ada yang sudah sebelumnya ya. Oke. Atau sertifikat pemenang mungkin belum muncul, sudah menang tapi sertifikatnya belum jadi. Itu kan bisa jadi eh, seperti itu ya. Maka biasanya menggunakan suatu pengumuman capaian akhir untuk bisa mengcover sertifikat pemenang tersebut. Yang ketiga, kemahasiswaan mengumpulkan data prestasi dari form yang nanti akan dikolek data prestasi dari form yang diisikan oleh mahasiswa. Tim rekognisi prestasi memeriksa kelayakan dan menentukan mata kuliah dan nilai konversi prestasi. Jadi nantinya akan di apa namanya dikonversikan antara mata lomba dengan yang masuk mata kuliah apa ini mata lomba tersebut. Selanjutnya, dekan menetapkan hasil evaluasi dan tim rekognisi prestasi memeriksa kelayakan dan menentukan mata kuliah. Ya, jika menetapkan, terus ada penentuan dan dekan menerbitkan SK. Ya, jadi seperti itu untuk mekanismenya. Lah, disinilah eh, apa namanya untuk deadline ya. Yang pertama sosialisasi yaitu ke dosen sudah, penyebaran flyer kemarin sudah dilakukan oleh Pak Dwi dan teman-teman yang lain. Tanggal 25 hari ini sosialisasi ke mahasiswa oleh tim rekognisi. Selanjutnya interval antara atau periode 25 Oktober sampai dengan 25 November ini periode pengisian form oleh mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa mohon gunakan kesempatan ini dalam waktu 1 bulan ya, mulai dari hari ini sampai 25 November. Itu digunakan untuk pengisian form. Selanjutnya tanggal 26 November di sini rekap data prestasi dan 30 sampai tanggal 1 Desember yaitu rekognisi prestasi. Jadi nanti diharapkan nanti pas UAS ya deadline-nya pada saat minggu pertama di bulan Desember ya itu di situ sudah muncul nilai rekognisinya yaitu penetapan dekan, SK rekognisi prestasi, juga bersamaan dengan itu pengiriman SK ke dosen pengampu dan mahasiswa. Jadi pada tanggal 4 sampai 7 ya nanti semuanya sudah dilakukan penetapan ya baik dari dekan juga SK yang diserahkan ke dosen pengampu juga ke mahasiswa. Jadi mahasiswa langsung bisa melihat masuknya konversi itu ke mata kuliah apa. Jadi itu untuk timeline. Dan di sini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa form sudah linknya adalah uneds.id form reward custom. Ya di sini maka teman-teman mahasiswa bisa menginputkan sampai dengan tanggal 25 November 2023. Saya rasa itu mungkin saya kembalikan ke Bu Sari untuk bisa menanyakan jika ada pertanyaan. Silakan Bu Sari. Baik, terima kasih Pak Hari atas materi yang telah dipaparkan. Selanjutnya, setelah dijelaskan tadi mengenai bagaimana prestasi dari lomba itu bisa dikonversi ke dalam mata kuliah atau ke nilai. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Boleh ditulis di chat atau mungkin boleh juga langsung berbicara. Boleh langsung dinyalakan mikrofonnya, mungkin kita ingin bertanya.
Permisi Ibu, Baik izin. itu teman-teman, mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang disampaikan. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru saja mengikuti lomba atau mungkin punya sertifikat, tetapi belum dikonversikan dan ingin dikonsultasikan, silakan. Oke, ini ada yang bertanya. Untuk penentuan skala atau tingkatan lomba yang dihitung dari babak awalkah Bapak Ibu? Baik, eh, saya persilakan kepada menjawab pertanyaannya. Saya bantu menjawab mungkin di Oke. Bisa dengar suara saya. Suaraku masuk ya? Oke. Jadi pertanyaannya tadi adalah untuk pendidikan sekolah di pendidikan. Jadi kami akan menghitung berdasarkan posisi terakhir teman-teman berada. Jadi misalnya sekarang ada yang sedang berlangsung, si penyisihan belum selesai sampai tanggal 25 November ada pengumuman, ya berarti posisi terakhir itulah yang akan menjadi dasar kami. Itu Mas. Misalnya, oh masih mendaftar, tapi masih hasil. Ya posisi mendaftar itu yang menjadi poin kami. Jadi misalnya di sini berarti ada di mendaftar. Nah, nanti ternyata setelah itu di bulan Desember dinyatakan menang. Nah, nanti bisa dilanjutkan di semester depan. Jadi dalam konversi ini kami akan melakukan setiap semester sehingga silahkan dikumpulkan yang sesuai dengan periode waktu itu bisa didengar suara saya? Baik, baik Pak Robi. Suaranya agak putus memang, agak putus-putus. Sedikit menambahkan, memang pertanyaannya di sini apa namanya? Apakah dari awal gitu ya? Sebentar. Lomba dihitung dari babak awal kah? Ya memang sesuai dengan tabel yang ada ya. Ini hanya menambahkan saja. Lolos tahap awal. Di situ kan otomatis disesuaikan dengan adanya apa ya, timeline yang ada. Ya, jadi kalau memang tahap awalnya kebetulan ada di periode tersebut sampai dengan tanggal 25 ya. Nah, di situ otomatis sesuai dengan timeline yang ada. Mungkin seperti itu, nggih. Ada pertanyaan yang lain untuk kategori lomba? Disampaikan ada kriteria khusus, misalkan yang provinsi peserta terdapat dari misal 5 kota. Nah, bagaimana apabila penyelenggara lomba tidak bisa memberikan list daftar peserta lomba dan asal universitas? Biasanya kita hanya mengetahui peserta lomba itu dari mana ketika, oh iya, biasanya kita hanya mengetahui peserta lomba itu dari mana ketika dari babak semifinal atau final. Mungkin ada yang menambahkan, Pak Dwi?
Baik, terima kasih. Mau jawab Pak Ye. di chat. Mohon maaf, lagi koneksi sepertinya kurang baik, jadi mungkin saya jawab di chat itu Pak. Ye, Pak. Oke. Di sini untuk yang pertanyaan tadi ya, dari mana bisa melihat list daftar peserta ya? Dapat digunakan informasi penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Hanya jika panitia tidak dapat memberikan list. Jadi biasanya kan ada histori atau penyelenggaraan di tahun sebelumnya, ya di situ ada suatu informasi biasanya. Jika panitia tidak bisa memberikan list, di sini bisa dilihat di chat room. Biasanya kita hanya mengetahui peserta lomba dari mana ketika ya ini pertanyaan tadi ya. Oke, itu nanti bisa apa diketahui pada informasi di lomba-lomba di tahun sebelumnya. Jika saya ikut PKM dan dulu dikonversikan saat masih lolos tahap universitas, ya, sedangkan sekarang sudah sampai tahap pendanaan dan PKP 2, maka apa boleh saya meminta untuk konversi ulang? Ya, gimana? Oh iya, sudah dijawab ya. Boleh, ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain?